Timnas Indonesia memulai perjalanan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan cukup baik. Dua laga awal skuad Garuda menghadapi raksasa Asia yang juga merupakan langganan Piala Dunia dilewati Indonesia dengan apik. Pada laga perdana Timnas Indonesia menghadapi skuad Green Falcon Arab Saudi, Timnas Indonesia mampu bertahan dengan baik. Skor imbang 1-1 bertahan dan membuat Roberto Mancini meradang. Roberto Mancini pun turut menyoroti minimnya kesempatan bermain untuk punggawa timnas di Liga Arab Saudi. Mancini menilai mayoritas pemain Arab Saudi hanya jadi cadangan di klub masing-masing. Para pemain timnas Arab Saudi harus rutin bermain terutama dengan klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang duduk sebagai pemain cadangan di pertandingan lokal, ucap Mancini menambahkan. Mancini juga memuji materi skuad timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, sehingga itu menjadi faktor jomplangnya kualitas kedua tim. Pertandingan pembuka selalu sulit. Kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain secara profesional di Liga Eropa, ujar Mancini di sesi konversi pers usai laga. Di laga kedua timnas Indonesia kembali memberikan kejutan. Meski tidak dijagokan menang, timnas Indonesia sukses mengamankan 1 poin di laga ini. Anak asuh Shin Tae-yong itu mampu meredam serangan-serangan The Socceroos sehingga laga berakhir dengan skor 0-0. Selama 90 menit laga, Australia memegang kendali permainan dan memiliki beberapa peluang emas. Akan tetapi, mereka tak mampu memanfaatkan kondisi tersebut. Ini menjadi permulaan yang buruk bagi Aussie, di mana dalam 2 laga awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, mereka hanya mampu meraih 1 poin dan tak mampu buat mencetak gol. Hasil imbang ini memang patut disyukuri mengingat secara peringkat, Indonesia dan Australia terpaut lebih dari 100 peringkat. Namun, itu tidak berarti timnas Indonesia bisa berpuas diri. Timnas Australia amat dominan dalam penguasaan bola. Hal ini tidak terlepas dari performa lini tengah Indonesia yang kurang oke, sehingga Indonesia sulit membangun serangan. Duet Ivar Jenner dan Nathan Chuaon tampil underperform. Namun sisi positifnya, timnas Indonesia memiliki pertahanan lapis baja yang sulit untuk ditembus. Mendominasi jalannya pertandingan, Australia gencar melepaskan serangan-serangan ke pertahanan Indonesia. Namun, koordinasi antara Rizky Ridho, Jai Izes, Justin Hamner, Sandy Walsh dan Calvin Verdong sukses membuat lini serang Australia frustasi. Ini terlihat dari catatan statistik di mana dari total 19 tembakan yang dilepaskan Australia, hanya 5 yang tepat sasaran. Itu berarti lini pertahanan Indonesia telah bekerja dengan baik untuk meminimalisir ruang tembak dari The Socceroos di laga ini. Di balik kokohnya lini pertahanan, terdapat peran penting yang dimiliki oleh kiper baru Indonesia, Martin Vincent Paes. Di laga ini, Martin Paes kembali mendaulatkan dirinya sebagai pahlawan timnas Indonesia. Ia menunjukkan kemampuannya yang di atas rata-rata dalam 2 laga yang ia jalani. Pada laga pertama melawan Arab Saudi, Paes melakukan penyelamatan memukau. Paes hanya kebobolan melalui situasi bola deflect yang sulit buat ditepis. Meski sempat melakukan blunder fatal yang membuat Arab Saudi mendapatkan penalti, namun Paes menunjukkan tanggung jawabnya dengan menepis penalti pemain Al Hilal, Salem Al Dawsari. Paes juga mencatatkan 3 save penting, salah satunya menahan shoot dari situasi one-on-one jelang akhir laga. Tak sampai di situ, laga kedua melawan Australia, Paes kembali menampilkan performa gemilang. Ia sukses membuat 5 penyelamatan krusial di laga ini, sehingga timnas Australia gagal mencetak gol. Ini juga merupakan clean sheet pertamanya sebagai kiper skuad Garuda. Kehadiran Martin Paes tentu menjadi sosok yang selama ini dirindukan oleh timnas Indonesia kala menghadapi tim-tim raksasa. Kehadiran Martin Paes di bawah Mistar memberikan rasa aman kepada para pemain lainnya. 2 hasil imbang melawan tim raksasa Asia patut disyukuri timnas Indonesia. Namun sebenarnya timnas bukan tanpa peluang buat mencuri kemenangan. Pada laga melawan Arab Saudi, terdapat beberapa momen serangan yang dibangun oleh timnas Indonesia yang bisa membahayakan gawang dari Arab Saudi, terlebih di 10 menit terakhir. Namun kurangnya ketenangan dan ketajaman para penyerang Garuda membuat timnas Indonesia gagal mencuri kemenangan. Begitu pula sebaliknya, saat melawan Australia, timnas Indonesia memiliki sejumlah peluang yang cukup bagus.
Namun sayang, penyelesaian akhirnya jauh dari kata maksimal. Mengingat selisih gol bakal menjadi salah satu penentu posisi di klasmen, Sintayong perlu mengasah lagi penyelesaian akhir timnya, agar ketika melawan tim-tim yang levelnya berada di atas timnas Indonesia, mereka bisa memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan. Jika melihat performa timnas Indonesia selama 2 pertandingan pertama grup C ini, rasa-rasanya kita bisa melihat bahwa asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu masih terbuka untuk timnas Indonesia. Memang betul, timnas Indonesia gagal memetik kemenangan di laga melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, melawan 2 tim terkuat di Asia dan mampu menahan hasil imbang merupakan suatu yang patut disyukuri. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong masih punya banyak PR untuk memperbaiki sejumlah kekurangan timnas Indonesia. Namun, jika tim ini terus berprogres di setiap pertandingan, rasa-rasanya untuk setidaknya harapan buat lolos ke babak keempat nanti masih realistis dan dapat bisa diraih. Bagaimana tanggapanmu tentang performa timnas Indonesia dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, Bung? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, serta subscribe channel Bung Bil, supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.